Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Erlangga, NIM 231 2006. Saya akan mempresentasikan PPT K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berjudul Analisis Dampak Paparan Radiasi pada Kesehatan Pekerja NDT, Radiografi, dan Strategi Pencegahannya menggunakan metode Job Safety JSA. Oke, baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan ya. Ada 1.1 latar belakang. Jadi di latar belakang ini pekerja non destructive testing NDT radiografi merupakan salah satu metode penting dalam industri konstruksi, manufaktur, dan energi untuk memeriksa integritas material atau komponen tanpa merusaknya. Metode ini menggunakan sumber radiasi pengion seperti sinar X dan sinar gamma untuk menembus material dan menghasilkan citra radiografi. Meskipun sangat bermanfaat, penggunaan radiasi pengion membawa risiko kesehatan serius bagi pekerja, terutama jika prosedur keselamatan kerja tidak diterapkan. Baik, ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama terkait paparan radiasi pada pekerja NDT, radiografi, dan strategi pencegahannya. Yaitu yang pertama ini bagaimana tahapan pekerja NDT radiografi yang berpotensi menimbulkan paparan radiasi terhadap pekerjanya. Lalu yang kedua, apa saja dampak paparan radiasi terhadap kesehatan pekerja NDT radiografi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, lalu yang ketiga ini bagaimana tingkat resiko yang dihadapi pekerja selama melakukan aktivitas NDT radiografi berdasarkan analisis Job Safety Analysis JSA. Lalu yang keempat, strategi pengendalian dan pencegahan risiko radiasi apa yang dapat diterapkan untuk melindungi kesehatan pekerja NDT radiografi sesuai prinsip K3. Baik, ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan studi dan pencapaian hasil yang diinginkan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi tahapan pekerja NDT radiografi yang berpotensi menimbulkan paparan radiasi terhadap pekerja. Lalu menganalisis dampak paparan radiasi terhadap kesehatan pekerja NDT radiografi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ini menilai tingkat resiko yang dihadapi pekerja selama melakukan aktivitas NDT radiografi menggunakan metode Job Safety Analysis JSA. Lalu merumuskan strategi pencegahannya dan pengendalian risiko radiasi yang efektif sesuai prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Next, manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis, memberikan kontribusi pengetahuan mengenai dampak paparan radiasi terhadap kesehatan pekerja NDT radiografi. Lalu kedua, menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja K3 di bidang radiografi industri. Lalu mengembangkan pemahaman tentang penerapan metode Job Safety Analysis JSA dalam mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan risiko paparan radiasi. Lalu ada manfaat praktis, yaitu menjadi panduan bagi perusahaan dan pekerja NDT radiografi dalam meningkatkan penerapan K3, terutama terkait pengendalian paparan radiasi. Nah, ini juga ada memberikan informasi dan rekomendasi
bagi manajemen untuk menyusun prosedur kerja yang aman dan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. Lalu membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat paparan radiasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Next, ada bab 2, ada landasan teori. Yang pertama adalah 2.1 ini kesehatan dan keselamatan kerja K3. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja K3, kesehatan dan keselamatan kerja K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, ya, sesuai undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, K3 mencakup pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko, dan perlindungan kesehatan pekerja dari bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan radiasi. Ini dia yang radiasi, ya, karena NDT radiografi ini dia mengandalkan radiasi pengion atau sinar radioaktif gamma maupun X-ray. 2.2 ini itu non-destructive testing NDT radiografi. NDT radiografi adalah metode pemeriksaan material tanpa merusaknya menggunakan radiasi pengion sinar X atau gamma. Nah, tahapan kerjaan yang meliputi persiapan alat, pemaparan radiasi dan evaluasi hasil. Setiap tahapan memiliki potensi bahaya, terutama paparan radiasi dan resiko ergonomi. Yaitu adalah tahapan kerjanya meliputi persiapan alat pemaparan radiasi ini, yaitu ada di mana waktu radiasi itu dipancarkan, ya, dia dipancarkan, lalu setelah dipancarkan ada evaluasi hasil penguji, evaluasi hasil bahan yang diuji. Ini juga masih terdapat sisa-sisa radiasi atau residual radiation. Setiap tahapan memiliki potensi bahaya ini, terutama paparan radiasi dan resiko ergonomi ini. Biasanya NDT radiografi itu dia melakukan pengujiannya di area-area yang sudah dijangkau, ya, seperti di dalam tangki, dalam pipa yang sempit, dan lain-lain. Job Safety Analysis JSA. Job Safety Analysis JSA ini yaitu adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai resiko. Yaitu yang pertama adalah identifikasi pekerjaan yang dianalisis, memecah pekerjaan menjadi tahapan spesifik, mengidentifikasi potensi bahaya, menilai resiko menggunakan matriks likelihood dan severity, menentukan tindakan pengendalian sesuai hierarki HK3, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis dan administratif, dan APD. Kerangka pemikiran, ya, kerangka penelitian ini menghubungkan paparan radiasi, dampak kesehatan pekerja, identifikasi resiko dengan JSA, menilai tahapan kerja beresiko, pengendalian resiko ketiga, strategi pencegahan melalui APD, prosedur kerja, dan pelatihan. Next, itu ada bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang pertama adalah 3.1 nilai penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematif dampak paparan radiasi pada pekerja NDT radiografi dan strategi pencegahannya yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan studi pustaka. Lalu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 di lokasi proyek inspeksi NDT radiografi, ya. Ada salah satu perusahaan di Batam ini yang membutuhkan penguji NDT radiografi pada perusahaan manufaktur di Kota Batam karena aktivitas radiasi sedang berlangsung dan sistem K3 perlu dianalisis. Ada sumber data, ya. Ini sumber datanya, ada primer dan sekunder. Lalu lanjut ke 3.4 metode pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 3.5 analisis data. Ya, data dianalisis menggunakan metode Job Safety Analysis JSA. Nah, ini, ya, identifikasi pekerjaan NDT radiografi, memecah pekerjaan menjadi tahapan spesifik, dan seterusnya. 3.6
kerangka pemecah masalah. Identifikasi pekerjaan NDT yang beresiko karena kita mengandalkan ionisasi pengion ya, atau sumber yang mengandung radioaktif. Next, ya, kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak paparan radiasi pada kesehatan pekerja NDT radiografi dan strategi pencegahannya menggunakan metode Job Safety Analysis JSA, dapat disimpulkan bahwa paparan radiasi memiliki potensi resiko yang signifikan terhadap kesehatan pekerja jika tidak dikendalikan dengan baik. Karena sumber kimianya sangat berbahaya ya, berupa zat radioaktif, biasanya dia dapat merusak sel-sel pada DNA, sel kulit, bahkan dapat menyebabkan kanker dan sakit-sakit ringan lainnya, sakit ringan maupun sakit berat. Lalu next ada saran. Disarankan agar pekerja NDT radiografi selalu mematuhi prosedur kerja ya. Hendaknya seorang NDT atau inspektur non-destructive testing yang di bidang radiografi diharapkan atau disarankan selalu mematuhi peraturan K3 dan selalu menggunakan APD, karena selain untuk melindungi diri sendiri, yaitu ini juga bertujuan untuk kesehatan tubuh jangka panjang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.